Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Derayu Sradewi, MPD, dan teman-teman seperjuangan. Perkenalkan, nama saya Duyanti dengan NIM A1B1200021. Di sini saya bertugas sebagai pemandu presentasi atau sebagai moderator untuk memimpin jalannya diskusi kali ini, yang mana membahas tentang pendekatan pedagogi genre, saintifik, dan CLIL. Baiklah, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan anggota saya, yaitu saya sendiri, Duyanti dengan NIM A1B1200021, kemudian Muhammad Thorik dengan NIM A1B1200001, dan yang terakhir Ria Gusneli dengan NIM A1B1200013. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan materi terlebih dahulu. Pembelajaran Bahasa Indonesia Kurikulum 13, pembelajaran berbasis teks. Teks dianggap sebagai satuan bahasa menjadi basis dalam pembelajaran. Mahsun 2014 menyatakan perubahan yang terjadi dalam pembelajaran bahasa Indonesia dengan menempatkan satuan kebahasaan yang menjadi basis materi pembelajaran. Yang pertama, melalui teks, kemampuan berpikir peserta didik dapat dikembangkan. Yang kedua, materi pembelajaran berupa teks lebih relevan dan berkarakteristik kurikulum 13 yang menetapkan pencapaian kompetensi peserta didik mencakupi 3 ranah pendidikan, yaitu ranah pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Perubahan pada materi pembawa dampak terhadap perubahan metode pembelajaran. Menurut guru, untuk dapat memahami dan kemampuan berpikir yang meski dibentuk melalui bahasa adalah kemampuan berpikir sistematis, terkontrol, empiris, dan kritis. Disebut dengan metodologis. Ini dapat tercapai melalui pembelajaran teks berdasarkan pendekatan saintifik atau ilmiah. Juga perlu mensinergikan dengan pendekatan pedagogi genre dan CLIL. Menurut Yulistio dan Anita Fitria 2019, menggabungkan 3 pendekatan tersebut dapat mengembangkan konsep pedagosial konteks knowledge, yaitu model yang memadukan antara pemahaman isi materi pembelajaran dan pembahasan cara mendidik yang berbaur menjadi satu. Dengan demikian, pembelajaran bahasa Indonesia yang dilabeli dengan pembelajaran berbasis teks akan dapat diwujudkan melalui tahapan kegiatan yang dilalui pada masing-masing pendekatan. Pembelajaran dilakukan dengan menekankan dan pembelajaran berbasis teks dengan mensintetiskan 3 pendekatan, yaitu pedagogi genre, saintifik, dan CLIL. Yang pertama, pendekatan pedagogi genre. Kemendikbud 2016 bahwa tujuan pembelajaran yang bersifat keterampilan dapat menggunakan pendekatan pedagogi genre. Yang pertama, menyiapkan konteks dan pembangunan pembelajaran diawali dengan paparan tentang relevansi dan fungsi melalui materi yang akan dibahas. Yang kedua, pemodelan dan dekonstruksi. Menurut Mahsun 2014, terdapat 2 kegiatan utama dalam tahapan pemodelan, yaitu membangun teks dan percontohan teks yang ideal. Pemodelan teks berfokus pada analisis teks yang menarik perhatian siswa untuk mengidentifikasi tujuan dan struktur generik atau skematik dan fitur bahasa teks. Dalam menelaah model atau dekonstruksi teks berisi pembahasan teks yang diberikan sebagai model pembelajaran diarahkan pada semua aspek kebahasaan yang terbentuk teks secara
keseluruhan. Yang ketiga, konstruksi terbimbing. Guru dan peserta didik membangun kompetensi teks bersama-sama. Yang keempat atau yang terakhir, konstruksi mandiri. Peserta didik memproduksi teks atau teks baik tulis maupun lisan secara mandiri. Lanjut dengan pendekatan pedagogi genre. Tahapan-tahapan yang dilakukan peserta didik dalam proses pembelajaran dengan pendekatan pedagogi genre memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk aktif membangun pengetahuan. Ramadhania 2016 menyatakan pedagogi genre yang dilaksanakan mengajak peserta didik secara aktif untuk mengenal konteks melalui pembangun konteks. Mendekonstruksi teks beserta nilai dan ciri kebahasaannya melalui kegiatan dekonstruktif dalam tahapan pemodelan. Selanjutnya, peserta didik merekonstruksi teks bersama-sama dengan teman atau bantuan guru dan dilanjutkan dengan memberikan tugas kepada peserta didik untuk membuat teks dengan genre yang sama tetapi topik yang berbeda. Lanjut, pendekatan saintifik. Ciri-ciri pendekatan saintifik. Yang pertama, aktivitas pembelajaran bahasa Indonesia dilakukan secara sistematik. Kegiatan ini dilalui secara tertahap, tertera, dan terukur. Hal ini dilakukan peserta didik untuk menghasilkan teks yang tahapan pengumpulan data, analisis data, dan metode penyajian hasil analisis data. Yang kedua atau selanjutnya, kegiatan pada masing-masing tahapan harus dapat dikontrol pelaksanaannya. Pengontrolan kegiatan dilakukan melalui evaluasi hasil pembelajaran. Kapan suatu tahap dapat diakhiri pelaksanaannya dan melalui pelaksanaan tahap berikutnya dalam suatu kegiatan ilmiah. Yang ketiga, ciri selanjutnya dalam pendekatan saintifik adalah empiris. Adanya tuntunan pengumpulan data, informasi atau fakta untuk menyusun teks struktur tertentu. Teks menggambarkan bahwa kegiatan tersebut bersifat empiris karena sudah menjadi ciri bawaan dari teks itu sendiri. Yang keempat, kritis. Merupakan sikap peserta didik yang selalu mempertanyakan tentang keabsahan data, informasi, atau fakta dan sumbernya. Di samping itu, peserta didik dengan kritis memperhatikan ketetapan pilihan kata, struktur kalimat, dan penggunaan kata berhubung antar paragraf. Dapat dimaknai bahwa pendekatan saintifik sebagai pendekatan yang bersifat empiris yang dilakukan secara sistematik, terkontrol, dan kritis. Baiklah, materi selanjutnya akan dijelaskan kepada Saudari Ria Gusnelly. Kami persilahkan. Baiklah, terima kasih pada Dwi yang sudah memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan materi ini. Baiklah, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Ria Gusnelly dengan NIM A1B1200013. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pendekatan saintifik. Pembelajaran bahasa Indonesia berbasis teks tidak terlepas dari sebuah data, informasi, atau fakta untuk menghasilkan teks sesuai dengan fungsi sosial teks yang dihasilkan peserta didik. Untuk itu, menyusun teks merupakan suatu kegiatan yang kompleks yang membutuhkan aktivitas yang teratur, sistematis, terkontrol, empiris, dan kritis. Menurut Mahsun, dengan kegiatan yang kompleks tersebut, penyusunan teks sangat relevan dengan pembelajaran yang menggunakan pendekatan saintifik atau ilmiah yang memiliki ciri-ciri sistematis, terkontrol, empiris, dan kritis. Bahasa Indonesia dilakukan secara sistematis. Kegiatan ini dilalui secara bertahap, terarah, dan terukur. Hal ini dilakukan peserta didik untuk menghasilkan teks dengan tahapan pengumpulan data,
analisis, dan metode penyajian hasil analisis data. Kemudian, Mahsun menyatakan data yang terkumpul dianalisis melalui beberapa kegiatan berikut. Mengolah data, informasi dan fakta diperoleh menjadi kalimat-kalimat. Menetapkan satuan bahasa yang dapat menjadi penghubung antar paragraf sehingga membentuk teks dengan daya dukung kebebasan yang memiliki kohesi atau koheren yang baik. Berdasarkan analisis data di atas, menghasilkan wujud berupa teks jenis tertentu, maka tahap selanjutnya adalah menetapkan metode penyajian hasil pengkomunikasian atau pelaporan dengan tulis atau lisan. Jika secara tertulis, maka ketika teks tersebut sudah berwujud sesuai persyaratan yang ditentukan, penyajian secara tertulis sudah terlaksana. Ciri selanjutnya dalam pendekatan saintifik adalah emphasis. Adanya tuntutan pengumpulan data, informasi atau fakta untuk menyusun teks atau struktur tertentu teks, menggambarkan bahwa kegiatan tersebut bersifat empiris karena sudah menjadi ciri bawaan dari teks itu sendiri. Nah, kemudian kritis sebagai ciri yang terakhir pada pendekatan saintifik. Kritis merupakan sikap peserta didik yang selalu mempertanyakan tentang kebebasan data, informasi, atau fakta. Adanya pembelajaran di atas mempertegaskan bahwa pembelajaran bahasa Indonesia dengan pendekatan saintifik bertujuan meningkatkan kemampuan intelektual, khususnya kemampuan berpikir tingkat tinggi peserta didik. Untuk itu, dalam proses pembelajaran diperlukan kompetensi yang dimiliki oleh guru peserta didik. Peserta didik dituntut untuk mampu memecahkan masalah dengan kemampuan berpikir tingkat tinggi, sedangkan guru dituntut juga untuk memiliki kemampuan untuk menerapkan dan mengaktualisasikan pembelajaran bahasa Indonesia sesuai tuntutan kurikulum. Pendekatan GLIL. Yulistio dan Anita Fitri menyatakan pendekatan GLIL digunakan untuk memperkaya pembelajaran dengan prinsip isi teks berupa model atau tugas bermuatan karakter dan pengembangan wawasan serta kepedulian sebagai warga negara dan warga dunia. Unsur kebebasan komunikasi menjadi unsur penting untuk menyatakan berbagai tujuan berbahasa dalam berkehidupan. Setiap jenis teks memiliki struktur berpikir kognisi yang berbeda-beda yang harus disadari peserta didik agar komunikasinya lebih efektif. Budaya berbahasa atau berkomunikasi yang berhasil harus melibatkan etika, kesantunan berbahasa dan budaya lokal, nasional, dan antar bangsa. Adanya pandangan di atas tadi memberikan gambaran bahwa GLIL ini merupakan suatu pendekatan yang tepat digunakan dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Di samping peserta didik memahami materi pembelajaran yang diajarkan, sekaligus memperdalam pemakaian bahasa yang digunakan dalam pembelajaran. Bahasa tidak hanya sebagai media instruksional dalam pembelajaran, tapi juga sebagai tujuan dari pembelajaran. Baiklah, dari materi yang saya dan rekan saya sampaikan tadi, dapat disimpulkan bahwa pembelajaran bahasa Indonesia atau pembelajaran berbasis teks merupakan sintesis dari 3 pendekatan, yaitu pedagogi genre, saintifik, dan konteks learning atau GLIL. Penerapan ketiga pendekatan tersebut berfungsi mengaktifkan peserta didik untuk dapat berpikir pada tingkat tinggi. Untuk itu diharapkan kepada guru mata pelajaran bahasa Indonesia untuk dapat mengoptimalkan penerapan pendekatan pedagogi genre, saintifik, dan GLIL dalam pembelajaran yang dilaksanakan sehingga pembelajaran berbaris teks tersebut dapat diwujudkan. Di samping itu diharapkan kepada kepala madrasah
dan pengawasan dalam melaksanakan supervisi kepada guru mata pelajaran bahasa Indonesia untuk dapat mencermati perencanaan dalam proses pelaksanaan pembelajaran dengan menggunakan 3 pendekatan, yaitu pendekatan pedagogi genre, saintifik, dan GLIL. Sehingga terrealisasinya pembelajaran bahasa Indonesia berbasis teks sebagai tuntunan kurikulum 2013. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembali lagi kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Ria Gusnelly yang telah memaparkan atau menjelaskan materi ini. Baiklah, itulah penjelasan dari materi kelompok kami. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.